Saat ini ada lebih dari 160.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Lalu bagaimana kondisi mereka pasca badai Super Ragasa? Kita sudah bergabung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Yul Edison. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Yul. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megi, Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, salam sehat Pak Yul. Pak Yul, bagaimana kondisi di Hong Kong saat ini dan apakah ada warga negara Indonesia di sana yang terdampak? Saat ini kondisi di Hong Kong sudah kembali normal Mbak, jadi mulai hari ini sudah mulai normal dan sampai saat ini tidak ada satupun korban, termasuk juga tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari atau terdampak dari akibat topan Rajasa kemarin. Warga negara Indonesia yang terdampak dan apa saja yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong menghadapi kondisi ini, Pak Yul? Jadi sebenarnya kalau kami patut menyampaikan apresiasi yang tinggi ya kepada pemerintah Hong Kong. Mereka sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Jadi 1 minggu sebelum topan Rajasa ini muncul, sudah ada pengumuman atau pemberitahuan dari pemerintah Hong Kong. Tepatnya tanggal 19 September kemarin. Dan 2 hari kemudian KJRI juga sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong dan Makau, karena KJRI Hong Kong juga merangkap Makau. Dan 2 hari kemudian kami susulkan lagi ada himbauan. Intinya dari himbauan itu adalah agar warga tetap waspada, mencari tempat aman, dan mematuhi protokol keselamatan yang ada selama terjadinya nanti topan Ragasa. Dan itu dilakukan oleh warga kita dengan baik. Baik, Pak Yul. Apakah Anda bisa menggambarkan ataupun menceritakan seberapa dahsyat sebenarnya topan Ragasa ini? Jujur saja, saya apabila membandingkan topan Ragasa ini dengan topan yang terjadi 2 tahun yang lalu, itu topan Saola, dampak yang ditimbulkan oleh topan Saola 2 tahun yang lalu itu jauh lebih besar dibandingkan topan Ragasa. Karena satu lagi, tadi saya sampaikan bahwa ini juga tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong, karena mereka sudah belajar dari pengalaman. Dan selain itu kita juga paham bahwa Hong Kong ini kan setiap tahun selalu ada topan, Mbak. Jadi kita lihat lagi ke belakang, ada topan yang lebih besar lagi yang juga menimbulkan korban jiwa cukup banyak. Tahun 62, tahun 1937. Nah, yang kali ini alhamdulillah tidak ada satupun korban jiwa. 2 tahun yang lalu itu ada 1 korban jiwa dan kebetulan warga negara Indonesia. Jadi secara umum saya lihat dampaknya tidak sebesar topan Saola yang terjadi 2 tahun yang lalu. Baik, Pak Yul, apakah ada bentuk bantuan logistik yang sudah atau akan diberikan oleh KJRI kepada warga-warga yang terdampak di Hong Kong? Sejauh ini kita tidak ada, karena yang pertama tentunya itu adalah dari pemerintah Hong Kong sendiri, dan perlu kita pahami juga bahwa warga negara Indonesia yang 90% adalah pekerja migran, itu mereka tinggal bersama dengan wajib majikan, karena ini merupakan satu hal yang wajib dari pemerintah Hong Kong, bahwa pekerja migran itu wajib tinggal dengan majikan. Ya, jadi mereka juga aman dari segi logistik, tidak ada masalah gitu. Baik, Pak Yul, terkait dengan cuaca ekstrim, apakah peringatan cuaca ekstrim ini masih diberlakukan oleh otoritas tempat? Saat ini untuk yang peringatan sudah turun ke tingkat paling rendah, Mbak. Jadi mulai kemarin itu sudah mulai diturunkan yang namanya tingkat paling tinggi untuk topan Ragasa itu hanya berlangsung sekitar 11 jam. Dan kemarin sore sekitar pukul 2.30 waktu Hong Kong itu telah diturunkan ke tingkat 8. Paling tinggi itu tingkat 10 ya. Dan mulai tadi pagi itu sudah diturunkan lagi ke tingkat 1 karena topan Ragasanya sudah mulai meninggalkan Hong Kong. Baik, Pak Yul, tadi Anda juga sempat menyebut koordinasi dari pemerintah setempat ini sangat memadai. Dan apakah ada koordinasi dari KJRI dengan pemerintah setempat di sana? Dan dalam jangka panjang, Pak Yul, apa strategi KJRI untuk memperkuat sistem mitigasi bencana bagi diaspora Indonesia di Hong Kong? Terkait dengan koordinasi yang kita lakukan dengan pemerintah Hong Kong itu akan tetap berkelanjutan, Mbak. Karena
kita memahami warga kita di Hong Kong saat ini berjumlah 182.000. Apabila digabung juga dengan yang ada di Makau, hampir 200.000 warga negara Indonesia yang ada di bawah pelindungan atau tanggung jawab dari KJRI Hong Kong. Jadi kerjasama atau koordinasi dengan pemerintah Hong Kong itu tetap kita lakukan, dan kami memiliki mekanisme secara berkala. Per 3 bulan kita selalu bertemu dengan mereka untuk memperbarui termasuk juga langkah-langkah mitigasi yang perlu kita lakukan. Dan secara internal KJRI juga sudah memiliki yang namanya prosedur tetap untuk pengamanan atau terkait juga dengan bencana alam yang terjadi atau gangguan-gangguan yang terjadi terhadap warga kita yang ada di Hong Kong. Baik, ini peringatan waspada topan Ragasa sudah diturunkan ke tingkat yang paling rendah. Terima kasih Pak Yul sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now. Terima kasih Mbak Megi.